Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan, dicintai dan senantiasa dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nasabak masih simatana dan apa indinganna aku toparu apa tirona dan kemana sehingga engkaki malongo pasilinarang pakasiang iya kepulaian surah Allah taala lari kemana kami memari insyaallah engkaki nabareng ati Allah taala semata tugangkeun pajokai namanya pasilinarang isilina anu nasurange drangene isilina anu pesangkange atau salama rilino ndrange mangfurid resuri mudina Allah taala mati insyaallah. Betul salawain ni apa pasalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam di napa aja simatari bertapur ulurian nama mari nasabari salawat tanania pasalamat talur nibita menjaji lalu malumri untuk angan ronron mati resuri mudina Allah taala insyaallah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah konsekuensi kehidupan manakala kita mesti harus rela menerima kenyataan. Ada dua kenyataan Bapak Ibu sekalian. Ada kenyataan yang kita kehendaki dan ada pula kenyataan yang kita tidak kehendaki. Kenyataan yang kita kehendaki itu adalah kenyataan baik yang senantiasa kita lantunkan dalam doa-doa kita. Kebahagiaan, ketenangan, keindahan, kesenangan, kesyahduan, bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa ingin pikiran kita itu jernih. Tapi di sisi lain ada kenyataan yang tidak biasanya kita kehendaki, dan inilah yang kita biasanya hindari. Bahkan kita memohon kepada Allah agar kenyataan ini ditolak dan kita tidak rasakan. Seperti apa? Penyakit, musibah, penderitaan, kekecewaan, keburukan. Tentu tidak ada yang mengalami kenyataan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Namun perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa bulan Ramadan ini kita sebetulnya diajak untuk berkontemplasi. Kenapa? Karena tidak selamanya sebuah persoalan yang kita khawatirkan. Terkadang ada orang yang mungkin menurut pandangan kita bahwa orang ini sangat bermasalah dan bahkan ya sangat mengkhawatirkan. Akan tetapi orang yang mengalami itu dia tidak merasa dirinya bahwa apa yang saya alami ini tidaklah sebetulnya menjadi suatu masalah besar atau sesuatu masalah yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena antara kenyataan baik dan kenyataan buruk sebetulnya Bapak Ibu sekalian itu sangat erat kaitannya dengan faktor apa namanya ya, state of the mind atau biasa kita sebut dengan persoalan psikologi. Terkadang ada seorang, ya ini ada salah satu contoh, seorang ibu Bapak Ibu sekalian, ini kisah nyata. Sedih mapundrai Pak Belukai, tapi diponis oleh dokter dia punya penyakit kanker stadium 4, kanker rahim. Namun ibu ini
Nah, dia seorang penjual sayur, jadi setiap pagi itu dia datang ke lorong-lorong. Ya. Jadi nodu mana lorong-lorong nak buka. Terkadang kasih yang ibu-ibu di tanah di sana dilakai seorang single parents janda. Ya. Lepas kasih mata tani ngepon mah. Kan tidak penyakit kanker rahim stadium 4. Ketika ditanya, ibu kenapa ibu kerja? Tidak usah ibu, cukup istirahat saja. Apa kata sang ibu? Kalau saya istirahat, bagaimana dengan anak saya? Agan kasih lonan anakku. Bagaimana dengan sewa rumah saya? Agan luas sewa dulu. Jadi ibu ini, bapak ibu sekalian, setiap jam 2 malam dia sudah harus mesti ke pasar induk untuk membeli sayur untuk dijual keesokan harinya di lorong-lorong. Nah, sang ibu ini kelihatannya kalau menurut kita ini sudah penyakit stadium 4, tapi bagi dia biasa-biasa saja, bukanlah menjadi sebuah masalah yang mengkhawatirkan bagi dirinya. Tapi coba lihat di sisi lain, ada orang hanya sekedar sakit flu, sini na di sebulana masa memanu, cilalena bawa masa mempolo, si bulana masa memeletup, cilalena bawa pedih si siakan terkono pedih manis sih. Jadi ada orang bapak ibu sekalian, hanya dengan penyakit yang mungkin bisa bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri tanpa mesti harus menyebarkan kepada orang lain atau memindahkan efek negatif kepada orang lain, menularkan efek negatif kepada orang lain, tapi dia menularkan ke orang lain. Tapi di sisi lain, seorang ibu, seorang perempuan yang sudah divonis penyakit kanker stadium 4 tidak pernah menularkan efek negatif terhadap orang lain, bapak ibu sekalian. Jadi persoalan penderitaan, kenikmatan atau kebahagiaan itu sesungguhnya tergantung dari bagaimana orang yang mengalami itu. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini bapak ibu sekalian, kita diharapkan untuk berkontemplasi. Itulah fungsinya ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu seperti sholat, apalagi puasa dan lain-lain sebagainya. Sebab terkadang menurut kenyataan yang kita lihat, wah bagusnya rumahnya sampai bertingkat-tingkat, kamarnya banyak. Tapi apalah artinya sebuah rumah yang seperti istana, tapi isinya sama dengan penghuni rumah sakit? Penghuni rumah sakit itu kan orang sakit, bapak ibu sekalian. Ketika kita melihat dan ternyata padanya tercetus juga belakangan, bahwa kenikmatan itu tidak mesti kita harus melihat seperti apa yang dialami oleh orang lain. Belum tentu menurut penglihatan kita itu bahagia, tapi orang yang mengalami itu sesungguhnya tidak bahagia. Apalah artinya banyak uang di deposito, makanan lengkap di atas meja, bapak ibu sekalian, lengkap di atas mejanya, tapi digagu. Maka dokter melarang kita makan nasi karena ada penyakit gula. Dokter melarang kita makan daging karena ada penyakit kolesterol. Dokter melarang kita makan sayur-sayuran karena ada penyakit asam urat. Padahal umurnya baru berapa bapak ibu sekalian? Oleh sebab itu, bulan Ramadan ini sesungguhnya mendidik dan menggembleng kita agar kita ini tidak boleh hidup cengeng. Kenapa? Dalam diri kita ini mestinya ada 3 hal yang mesti kita harus dewasakan. Ada pendewasaan secara fisik, ada pendewasaan secara emosional, dan ada pendewasaan secara spiritual. Pendewasaan secara fisik itu diajarkan kepada kita di siang hari. Kenapa kita dianjurkan untuk menahan makan? Supaya di malam hari itu kita tertekan ketika melihat makanan. Jangan setelah melihat makanan itu, wah luar biasa bapaknya, beringasnya, buasnya luar biasa. Seakan-akan puasa dengan tidak puasa sama saja, hanya memindahkan jadwal makan. Kok bukai luar biasa. Mandiri jolok cindolo, ura si mandiri cindolo, mana si nandri si peneh. Si peneh dia si peneh tapi nama bulu, capu si roda tambah sih. Ura si mandiri kasi natambay tak ganda 2 peneh, malah si pisang hijau, nandri si mangkuk. Sekanina lo kematerawi, nah paling mendek macarawi pacarnya cakar bumi. Kenapa? Dari diri kita. Telu milasa puluh kepung Allah Ta'ala. Telu milasa puluh kepung Allah Ta'ala. Agero semang pedi ulu pedi pom. Namun dia diuri ya tetap aja.
akan sembuh. Dia ada atau semua tutup. Diuru itu dia pasti pajak. Diuru aku tuh. Dia ada apa diuru tuh mau ditutulung nah. Pasti pajak. Namun dia ada lagi laburan. Iya, aku tuh apa dipom nih. Iya lah saya Rosaliwan nih terlalu kemana di kolesterol, asam urat, gula, negatif kolesterol. Maka ada pernah tentu malah karena tapi politik ini nasabah Bapak Ibu sekalian. Iya, makanya itu puasa ini mendidik kita supaya visi kita ini bisa kita dewasakan ketika berhadapan dengan makanan. Ingat, Rasulullah mencontohkan kita jangan makan seperti hewan buas. Iya, muni ni panena, papa tu mak derambenge dan lain-lain sebagainya. Sindrona luar biasa. Minum juga begitu, jangan minum dalam keadaan, bahkan kita dilarang makan dalam keadaan makanan yang panas. Ini dia sana dikipas, di warung dan lain-lain, disekutoni, belatoni kipas angin, belatopo papapi. Iya, coba Bapak Ibu sekalian. Tunggu dulu sabar Bapak Ibu sekalian. Minum sedikit minum sedikit tak poso-poso. Padahal Nabi mengajarkan kalau kita minum, hirup nafas, setelah kita hirup nafas, jangan buang nafas di saat kita dalam keadaan minum Bapak Ibu sekalian. Minum, setelah itu ya letakkan gelas, buang nafas, lalu kemudian minum kembali. Itu Bapak Ibu sekalian. Baca bismillah, setelah itu baca alhamdulillah wa syukurillah. Inilah puasa mengajarkan kita untuk. Kemudian yang kedua, puasa mengajarkan kita untuk dewasa dalam sisi psikologi, kejiwaan. Kita dilarang bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Mestinya di awal Ramadan mesti kita harus sampaikan. Tapi mohon maaf, adakah efek puasa yang sudah berapa lama ini? Lebih dari 10, hampir 20, bahkan mungkin ini sudah malam ke-20. Adakah efek puasa itu dalam diri kita selama 19 hari ini pada diri kita ini secara fisik dan secara emosional? Jangan-jangan ya kita di bulan puasa emosi tidak pernah terkontrol Bapak Ibu sekalian. Padahal setiap subuh, setiap malam kita dengar ceramah. Iya. Seakan-akan efek keberadaan Allah dalam diri kita ini tidak berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan efek ibadah yang kita lakukan itu tidak ada pengaruhnya dalam diri kita. Efek ceramah-ceramah yang kita dengarkan setiap malam subuh dan tambah juga Jumat, belum lagi di YouTube, tidak ada. Kenapa? Karena kalau marah begitu saja tanpa terkontrol Bapak Ibu sekalian. Puasa ini kita dianjurkan menahan emosi. Kalau kita dikritik, alhamdulillah saya dikritik. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini malaikat kecil yang utus untuk saya untuk kesuksesan saya ya Allah. Lebih banyak orang yang sukses karena kritikan. Bahkan lebih banyak orang yang jatuh karena pujian. Prestasi yang kita capai kalau dipuji kadang-kadang naik leher kita, habis selesai amal kita pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Bukankah setelah kita dipuji yang seharusnya dipuji itu Allah? Karena yang membuat kita bisa melakukan hal seperti itu kan Allah. Kebaikan yang kita lakukan, prestasi yang kita capai, yang membuat kita bisa melakukan itu kan Allah. Tidak ada apa-apanya kita tanpa Allah memberi kuasa dan kehendak serta kemampuan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Maka ketika dipuji kita, mestinya astagfirullah ya Allah, dia salah puji, salah alamat memuji, mestinya engkau yang dipuji ya Allah. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan kita, kalau dipuji naik lehernya, kalau tidak disebut namanya, kenapa nama saya tidak disebut? Padahal 500.000 saya sumbangkan. Bahkan ada orang yang nyumbang Pak, tanpa nama. Tapi pada saat disebut tanpa nama, dalam hatinya dia mengatakan saya itu yang tanpa nama, itu belum ikhlas. Atau bahkan dia bisa juga sebelahnya, saya itu yang tanpa nama. Pada itu saya pernah lihat di salah satu WC masjid. Tamak kak WC, engkau kira jemundrin hamba Allah. Hamba Allah mungkin kau jemundrin na sero. Nah, saya terbati dalam benak pada saat itu. Tapi rotu puri mas sumbang sero konyek tamak ibu sanyek temik koi. Nita sero kina hamba Allah, maka dia tu ya hamba Allah itu belum ikhlas Bapak Ibu sekalian. Iya, makanya itu ikhlas itu tanpa merek. Iya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, puasa ini mendewasakan spiritual kita. Kita diharapkan dalam bulan puasa ini banyak-banyak kontemplasi kepada Allah. Banyak-banyak kita beribadah di tengah malam. Itulah fungsinya di setiap semakin Ramadan semakin hampir habis, mestinya ya Nabi mencontohkan kepada kita, bahkan kita dianjurkan iktikaf. Ya, iktikaf. Apa itu artinya iktikaf? Berhenti dulu memikirkan persoalan keduniaan. Kita fokus kepada Allah selama 10 hari atau 9 hari itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kenyataannya berbalik dengan yang kita alami. Coba lihat, hampir di setiap masjid di akhir-akhir Ramadan itu kehilangan jamaahnya. Jangan cari di masjid,
cari di mall, cari tempat baju-baju, jualan baju, cari di apa namanya, di swalayan, cari di kafe-kafe. Iya. Berbeda dengan kenyataan yang kita alami, Bapak. Pastinya pada saat itu Nabi menganjurkan kepada kita ke syadda za'rahu. Syadda idharahu, syadda za'rahu, apa artinya? Nabi mengeratkan ikatan sarungnya itu sambil beriktikaf, Bapak Ibu sekalian. Iya, kita banyak-banyak berkontemplasi pada ayat itu. Ada sholat sunat taubat, didahului dengan sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, tambah lagi tahajud, tambah kalau tidak witir di masjid, tambah lagi witir. Masih ada wirid-wirid. Perlu kita baca Al-Quran sebelum masuk waktu subuh. Ini apa artinya ibadah itu? Untuk menguatkan keimanan kita pada Allah. Semakin yakin, semakin dekat kita kepada Allah, insya Allah kita tidak akan pernah cengeng menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena efek keberadaan Allah dalam diri kita itu sangat berpengaruh, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kenyataannya mungkin orang melihat kita menderita, tapi ternyata apa yang kita rasakan nikmat. Karena tidak semua apa yang kita minta kepada Allah itu Allah terima. Kenapa? Karena Allah itu sama seperti ibu, Bapak Ibu sekalian. Mirip-mirip lah, mungkin lebih penyayang, lebih pengasih lagi Allah dibanding daripada ibu kita. Jadi ibu-ibu sementara mak bisa pening, engkau pisau nak rumila kila na taruh-taruh. Tapi yang kanan apa muru dua toma kalau menlau jadi bisa kira-kira ibu lo mereka bisa. Enggak, kenapa? Kuarengin aku pasti. Ya, robek mulutnya, robek perutnya, ya tangannya luka. Kenapa? Bukan berarti ibu tidak sayang terhadap anaknya, tapi sang ibu terlalu cintanya sehingga dia tidak kasih pisau itu. Kita meminta selama ini apa yang kita minta itu selalu jangka panjang, jangka pendek. Apa itu? Jodoh, rezeki, umur yang panjang, pasti ada akan akhirnya juga. Kesehatan dan lain sebagainya itu jangka pendek, Bapak Ibu sekalian. Jarang kita memohon kepada Allah, ya Allah, khusyukkanlah salatku, muliakanlah akhlakku, istiqomahkanlah hatiku untuk senantiasa beribadah kepadamu. Jadikan aku ini hambamu yang tawadu. Pernahkah kita memohon kepada Allah seperti doa-doa seperti ini? Bahkan meneteskan air mata di hadapan Allah dengan memohon supaya akhlak kita dibaguskan, hati kita diistiqomahkan, kita senantiasa didekatkan dengan Allah. Jarang, Bapak Ibu sekalian. Yang kita minta itu selalu jangka pendek, jabatan, jodoh, harta, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Ramadan ini mendidik kita agar dewasa spiritual kita. Orang yang dekat dengan Allah, tatkun itu tidak pernah khawatir. Kenapa? Allah takhafu wa la tahzanu. Ya, bahkan wa abasyiru bil jannatin lati kuntum tu'adun. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fikil aqwamit thariq, wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.